Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfar, NIM P2A521025, mahasiswa Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pasca Sarjana Universitas Jambi tahun 2021. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas yang ketiga, yaitu membuat desain model pembelajaran sains berbasis proyek yang dapat mengasah keterampilan berpikir kreatif siswa. Di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi dari Project Based Learning. Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil pembelajaran. Adapun langkah-langkah operasional dalam mendesain pembelajaran proyek dalam proses pembelajaran adalah ada 6 langkah, yaitu yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring, yang kelima menguji hasil, yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Pada tahap yang pertama, yaitu penemuan pertanyaan mendasar, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan sebuah investigasi pendalaman topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Pada tahap yang kedua, itu mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang dimungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Pengajar dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas penyelesaian proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain, pertama itu membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, yang kedua membuat deadline penyelesaian proyek, yang ketiga membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, yang keempat membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang berhubungan dengan proyek, yang terakhir yang kelima adalah meminta siswa untuk membuat penjelasan tentang pemilihan suatu cara. Pada tahap yang keempat dalam desain PJBL ini adalah memonitor siswa dalam kemajuan proyek. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama penyelesaian proyek. Monitor dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Pada tahap yang kelima itu menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan pada langkah yang terakhir pada desain pembelajaran proyek atau PJBL adalah mengevaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan sebuah temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, adapun peran guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, itu yang pertama ada peran guru, yaitu merencanakan dan mendesain pembelajaran, membuat strategi pembelajaran, membayangkan interaksi yang akan terjadi antara guru dan siswa, mencari keunikan siswa, menilai siswa dengan cara transparan dan berbagai macam penilaian, membuat portofolio pekerjaan siswa. Sedangkan peran siswa itu adalah menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, melakukan riset sederhana,
mempelajari ide dan konsep baru, belajar mengatur waktu dengan baik, melakukan kegiatan belajar sendiri atau kelompok, mengaplikasikan hasil belajar lewat tindakan, dan yang terakhir adalah melakukan interaksi sosial atau wawancara, survei, observasi, dan lain-lain. Adapun contoh rencana pelaksanaan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek bisa kita lihat. Itu satuan pendidikan, itu adalah SMA untuk kelas 10 pada semester 1. Mata pelajaran fisika pada topik gerak, waktunya 4 kali 45 menit. Adapun kompetensi inti, itu ada satu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Indonesia, dan seterusnya. Yang kemudian ada yang B, ada kompetensi dasar, itu ada 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, dan 4.1. Yang mana 2.1 menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis, bekerja sama, jujur, dan percaya diri dalam menyelesaikan berbagai misalnya. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan konsep jarak dan perpindahan. Yang kedua, menjelaskan konsep kelajuan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahkan masalah yang relevan yang berkaitan dengan konsep jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan kecepatan. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan konsep jarak dan perpindahan, menjelaskan konsep kelajuan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari, terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahkan masalah yang relevan dengan berkaitan dengan konsep jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan kecepatan. Materinya ada dua, itu materi syarat, yaitu konsep pengukuran, konsep vektor, dan materi pokok itu jarak dan perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Adapun model pembelajaran atau metode pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran proyek atau proyek based learning menggunakan kelompok diskusi berbasis sekolah. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada kegiatan pendahuluan, yaitu pada kegiatan pra pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah guru mengkondisikan kelas dalam suasana kondusif untuk berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan motivasi tentang pentingnya memahami geometri, khususnya materi jarak dan sudut antar titik dan garis dan bidangnya mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, guru menginformasikan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan termasuk aspek-aspek yang dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, guru melakukan persepsi dengan melakukan pertanyaan secara klasikal yang bersifat menuntun dan menggait. Nah, pada tahap inti itu dibagi lagi menjadi fase 1, itu penentuan pertanyaan dasar. Guru mengemukakan pertanyaan esensial yang bersifat eksplorasi pengetahuan yang telah dimiliki siswa berdasarkan pengalaman belajarnya yang bermuara pada penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Bentuk pertanyaannya, bagaimanakah menentukan jarak, bagaimana menentukan perpindahan, apa perbedaan jarak dan perpindahan, bagaimana menentukan kelajuan kecepatan motor. Kemudian pada tahap inti juga ada fase kedua, itu mendesain perencanaan proyek. Pada tahap ini guru mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok yang heterogen 4-5 orang. Heterogen berdasarkan tingkat kognitif atau etnis. Guru memfasilitasi setiap kelompok untuk menentukan ketua dan sekretaris secara demokratis dan mendisiplinkan tugas masing-masing setiap anggota kelompok. Guru dan peserta didik membicarakan aturan main untuk disepakati bersama dalam proses penyelesaian proyek. Hal-hal yang disepakati itu pemilihan aktivitas, waktu maksimal yang direncanakan, sanksi yang dijatuhkan pada pelanggaran aturan main, tempat pelaksanaan proyek, hal-hal yang dilakukan, serta alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Pada fase ketiga yaitu menyusun jadwal. Kegiatannya, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitas yang mengacu pada waktu maksimal yang disepakati. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun langkah alternatif jika ada subaktivitas yang molor dari waktu yang telah dijadwalkan. Guru meminta setiap kelompok menuliskan alasan setiap pilihan yang telah dipilih.
Kemudian pada fase keempat itu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Kegiatannya, guru membagikan lembar kerja siswa yang berisi tugas proyek dengan pilihan: 1. Menuliskan informasi secara eksplisit dinyatakan dalam tugas. 2. Menuliskan beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah tugas yang diberikan. 3. Menuliskan konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika berdasarkan pengalaman belajarnya yang terkait dengan tugas. Yang keempat, mengaitkan konsep-konsep yang dinyatakan secara eksplisit dalam tugas dan konsep-konsep prinsip yang dimiliki oleh siswa berdasarkan pengalaman belajarnya. Yang kelima, melakukan dugaan-dugaan berdasarkan kaitan konsep, poin 4. Yang keenam, menguji kedugaan dengan cara mencoba. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Kemudian guru memonitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek dengan cara melakukan scaffolding jika terdapat kelompok membuat langkah tidak tepat dalam penyelesaian proyek. Pada fase kelima itu menguji hasil. Guru telah melakukan penilaian selama monitoring dilakukan dengan mengacu pada rubrik penilaian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian pada fase ke-6, pada fase terakhir pada kegiatan inti itu mengevaluasi pengalaman. Pada fase ini, peserta didik secara berkelompok melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah dilakukan. Hal-hal yang direfleksi adalah kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya dan perasaan yang dirasakan pada saat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya kelompok lain diminta untuk menambah. Kemudian pada tahap penutup, guru memfasilitasi peserta didik untuk mengumpulkan hasil temuan barunya. Kemudian guru memberikan tugas proyek pada guru selama 1 minggu untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu langkah-langkah contoh rancangan pembelajaran pada ajaran berbasis proyek. Itulah jawaban saya pada tugas yang ketiga tentang mendesain model pembelajaran sains berbasis proyek yang dapat mengasah keterampilan berpikir kreatif siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.